sedikit agak tembak. Karena beliau membawa kabar beasiswa pendidikan di Kuwait, saya akan minta kuota khusus untuk Banten ya Bu ya. Amin ya Allah. Nanti kita akan minta orang Banten insya Allah bisa belajar di Kuwait. Amin. Ya. Tapi pulang harus bahasa Arab, jangan pulang bahasa Pandeglang, bahasa Menes, bahasa Serang ya. Pulang-pulang dari Kuwait siraknya masih muncul loh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Baik. Yang pertama, sebelum kita mulai pengajian kita siang ini, kita ingin antarkan dulu Pak Gubernur. Ini beliau saya tahu padat. Tadi sudah rapat paripurna, tetap ingin membersamai acara, tapi 3:30 mesti ada di Jakarta. Kita doakan kalau nanti di pertengahan beliau pamit, insya Allah lancar, kegiatan Amin. lancar dan Amin. kembali ke Banten untuk Amin. memimpin Banten dengan baik. Pak Gub nanti senyamannya saja ya. Baik, sampai selesai nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj. Kita bagi 5 pembahasan ini dalam waktu yang cukup singkat dan padat, dan kelimanya insya Allah jarang dibahas dalam pengajian Isra Mi'raj. Saya akan mulai dengan informasi sejarah dulu. Isra Mi'raj didahului oleh peristiwa sejarah yang membawa hikmah yang sangat dalam. Justru dengan hikmah dan peristiwa itulah Isra Mi'raj terjadi. Jadi kalau tidak ada peristiwa-peristiwa ini yang mengantarkan Nabi pada satu keadaan di satu tempat, yang langsung turun undangan melalui malaikat Jibril, yang diawali dengan rentetan peristiwa-peristiwa ini. Ada 3 peristiwa penting yang berlangsung di tahun 11 sampai 12 kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, setahun sebelum beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah di tahun 621 Masehi. Hijriahnya belum ada karena belum hijrah. Kejadian pertama, Bapak Ibu sekalian, dakwah Nabi Muhammad SAW yang membawa satu misi perbaikan. Yang kedua, membawa nilai-nilai pengetahuan. Yang ketiga, membawa nilai-nilai kemajuan. Dihafalkan 3 ini ya. 1, ada misi yang membawa perbaikan. Jadi Nabi membawa tugas, dalam tugasnya apapun yang disampaikan di tempat manapun beliau dipimpin, dipandu oleh Allah, diberikan wahyu untuk melakukan perbaikan di lingkungan masyarakat di tempat manapun beliau berdakwah. Gimana caranya jadi orang baik? Pekerjaannya baik, orangnya menjadi orang baik, lingkungannya menjadi lingkungan yang baik, sehingga nanti ketika awalnya punya sifat jahiliyah, dengan dakwah Nabi berubah menjadi khairu ummah. 1. 2, ada nilai-nilai pengetahuan baru yang diajarkan. Nabi datang dipandu oleh wahyu, mengajarkan bagaimana cara berpakaian yang baik, mengajarkan bagaimana cara minum yang baik, mengajarkan bagaimana cara belajar yang baik, ilmu yang baik, dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Sehingga orang-orang yang belajar dengan Nabi dalam bidang pengetahuan, tidak ada satupun yang masuk madrasah Nabi kecuali mereka menjadi pakar di bidangnya masing-masing. Kalau bidangnya ekonomi, jadi orang paling kaya. Kalau bidangnya ilmu, jadi orang paling pintar. Bahkan ada seorang sahabat yang belajar dari Nabi bagaimana cara menguasai bahasa asing, hanya 3 hari setelah belajar itu mampu menguasai bahasa asing. 3 hari. 3, Nabi mengajarkan prinsip-prinsip, nilai-nilai berkemajuan. Bagaimana dengan ilmu itu, dengan akhlak itu, kembali ke daerah masing-masing, membangun daerahnya supaya maju, berkembang, dan bermanfaat. Saya ambil contoh. Nabi hijrah dari Mekah kemana? Yathrib. Saya ingat ya. Nabi hijrah dari Mekah kemana? Yathrib. Madinah belum ada. Madinah itu belum ada. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yathrib dulu, itu bukan Madinah sekarang. Tempatnya terbelakang, kumuh. Memang kebunnya subur, daerahnya maju, tapi tempatnya terbelakang. Maju itu pertaniannya, lahannya subur, tapi konfliknya banyak, pasarnya rusak, kriminalnya tinggi. Nabi datang hanya butuh 2 tahun mempersaudarakan masyarakatnya, memperbaiki pasarnya, mengajarkan pengetahuan baru, membimbing akhlak. 2 tahun tempat yang terbelakang berubah menjadi tempat yang maju,
pasar yang bagus, orangnya jadi baik, sehingga berubah menjadi suasana kota yang memberikan aura kebaikan. Dalam bahasa Arab, kota yang membawa sinar dan aura kebaikan disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kapan Yathrib berubah menjadi Al-Madinah? Ketika datang Nabi SAW. Maka yang pertama, bila kita ingin belajar tentang Isra Mi'raj, bila kita ingin mengambil hikmah Isra Mi'raj, pengetahuan sejarah menjadi penting. Kalau ingin menjadi orang yang sukses, diisrakan oleh Allah, karirnya terangkat, Mi'raj itu naik terangkat, karirnya terangkat, diisrakan dengan baik, bisa menjelajahi tempat-tempat di bumi. Anda di posisi manapun, ASN atau masyarakat, mahasiswa, pegang 3 prinsip ini. Kalau Anda ditugaskan, maka berusahalah yang pertama, di dalam tugas itu selalu berusaha menampilkan yang terbaik untuk perbaikan-perbaikan di tempat tugas Anda. 1. Jarang dibahas. Biasanya kan Isra Mi'raj bahas tentang sholat, naik ke langit, langit pertama ketemu Nabi Adam, kedua Nabi Isa, dengan Nabi Yahya, ketiga Nabi siapa? Yusuf alaihissalam, keempat Nabi Idris alaihissalam, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh ada Nabi Ibrahim lagi senderan di Baitul Ma'mur. Gitu kan? Nanti lihat-lihat ke surga sebentar, nengokin neraka sekilas, terima perintah sholat, bolak-balik 5 waktu, turun lagi ke bumi. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 164, tambah Al-Bukhari nomor hadis 3207, gitu kan? Halo? Tapi dasar mau ke situ jarang dibahas. Kalau Anda ingin dapat spirit Isra, ingin dapat anugerah Mi'raj, nanti di akhir dibahas, maka yang pertama, jadi apapun, tugas apapun, usahakan memberikan yang terbaik untuk memperbaiki semua hal di tempat kita ditugaskan. Paham? Ibu, misal Bu, siapa yang jadi ibu rumah tangga angkat tangan? Oh, semua ya. Pulang dari sini, bawa spirit Isra Mi'raj, jadilah ibu yang baik, jadi istri yang baik. Bagaimana memperbaiki kondisi rumah tangga supaya Allah ridha? Anak bisa sholat, pendidikannya bagus, pakaiannya bagus, makannya halal. Begitu ibu bawa spirit ini ke rumah, dilakukan ibadah karena Allah, maka lihat perubahan yang terjadi. Cek seminggu kemudian apa yang terjadi. 1. Anda yang tugas di kantor, di bidang apa? Protokoler, di dinas, kantor-kantor tertentu, setiap ditempatkan, alhamdulillah, tunaikan pekerjaan sebaik mungkin, lakukan perbaikan yang kurang-kurang, niatkan karena Allah, nanti lihat apa yang terjadi. Isra bisa diberangkatkan ke tempat-tempat lain yang lebih bagus, Mi'raj karirnya dinaikkan pada tempat yang Allah ridhai. Jangan amin dulu, belum selesai nih. Jadi pengantar dulu nih, ini jarang dibahas. Yang kedua, ternyata ketika Nabi melakukan dakwah ini, perbaikan, pengetahuan, jangan malas belajar, baca, Iqra, lakukan kajian-kajian, analisis, mencoba memajukan. Ternyata jalan Nabi pun yang menjadi orang paling takwa, dijamin surga, gelarnya Habib Allah, kekasih Allah, surganya ditetapkan sebelum beliau wafat, manusia paling takwa yang paling dicintai. Ternyata dalam tugasnya tidak semudah dengan predikat takwanya. Di depan Nabi ada Abu Jahal, di depan Nabi ada Abu Lahab. Setiap mau menunaikan tugas, baru keluar dari rumah, hoax sudah bertebaran. Jadi hoax itu sudah ada di zaman Nabi. Pimpinan hoaxnya namanya Abu Jahal. Jadi kalau ada orang sekarang, ada yang ikutan bikin hoax, patut diduga nasabnya tersambung ke Abu Jahal itu. Nabi keluar itu sudah ada hoax. Hati-hati ada penipu lewat tuh. Hati-hati ada tukang sihir lewat. Hati-hati ada dukun lewat. Tidak berhenti dengan hinaan, tidak berhenti dengan fitnah. Nabi jalan terus, gangguan menggunakan fisik. Sedang sholat, ruku, ditaruh kotoran di atas punggungnya. Sedang jalan, lewat pulang, jalan diatur-atur supaya Nabi kecelakaan. Amr bin Hisham, Adi bin Al-Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawan lainnya ternyata menjadi tantangan yang dihadapi Nabi dalam mewujudkan dakwah dengan 3 visinya ini. Apa pelajarannya? Pelan-pelan lihat sini. Ternyata kalau Anda ingin jadi orang sukses, ingin berhasil dalam tugas, ingin menjadi orang dengan tingkat yang tinggi dalam kedudukan, fitrahnya harus siap mengatasi ujian dan tantangan. Nabi diuji, orang paling soleh diuji, orang paling dekat dengan Allah punya masalah, orang terjamin surga menghadapi masalah,
Orang paling baik akhlaknya punya masalah, dihadapi dengan tegar, dengan qanaah, dengan baik. Anda, saya, kita, Nabi bukan. Surga belum jelas. Tidak ada ayat turun menjamin surga tentang kita. Belum disebut orang paling baik di muka bumi. Tiba-tiba bekerja tidak ingin ada masalah, itu mustahil. ASN angkat tangan, ASN mana? Nah, turun. Siapa yang mau jadi ASN yang sukses? Yang berhasil? Nah, Isra Mi'raj mengajarkan sukses itu pasangannya masalah. Jadi kalau orang ingin sukses pasti berhadapan dengan masalah. Itu dulu. Bapak kan ke kantor menyelesaikan masalah. Disebutnya pekerjaan. Kalau Bapak ingin bekerja, tidak ada pekerjaannya. Kan nggak mungkin kerja, Pak. Di dalam pekerjaan ada masalah. Jadi kalau orang ingin sukses, orang ingin bahagia, maka yang pertama harus ditanamkan pada jiwanya, yakinkan dalam hatinya, semua pekerjaan, semua ujian yang saya hadapi bisa diselesaikan. 2. Mahasiswa mana mahasiswa? Angkat tangan. Banyak juga ini. Saya tanya nih, di kampus ada ujian tidak? Ada masalah tidak? Ada persoalan tidak? Ada. Nah, kalau Anda ingin sukses, IPK Anda ingin bagus, masuk kampus berarti Anda sudah siap menghadapi masalah itu. Jadi kalau tidak ingin ujian, gak usah masuk kelas. Kalau tidak ingin Anda menghadapi masalah, nggak usah masuk kampus. Justru ketika Anda masuk ke dalam kampus itu, Anda sudah menyatakan diri, saya siap menghadapi seluruh masalah dan persoalan yang ada di kampus itu. Paham? Halo, paham? Ini kita belum mulai nih, saya baru mau mukadimah. Makanya saya agak cepetin, agak semangatin karena belum mulai. Sampai jam berapa kita? Oke, alhamdulillah. Panitia tolong catat yang ini sampai maghrib nih ya. Saya 2:30 pulang nih. Maghrib lah, awas lah. Ini yang ini nih. Bapak Ibu sekalian, yang mau saya sampaikan, prinsip Isra Mi'raj itu satu. Sebelum sampai ke Isra Mi'raj, Nabi ditampakkan oleh Allah berbagai macam persoalan untuk menguji kesungguhan Nabi dalam berdakwah. Yang nanti dengan kesungguhan ini akan tampak anugerah Allah berupa Isra dan Mi'raj itu. Jadi pelajaran pertama, apapun yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita berupa tugas, hadapi dengan sungguh-sungguh dan semangat yang baik. Materinya bukan itu. Ternyata dalam menghadapi tugas ini, Nabi mendapatkan 2 hikmah dari Allah yang menjaga tugas-tugas beliau itu selalu mudah dan nyaman dilewati. Nah, ini pesan pentingnya. 1, kalau Nabi sedang bertugas di luar rumah, itu ada sosok yang selalu menjaga beliau, menemani beliau, melindungi beliau, dan memastikan pekerjaan beliau, tugas beliau berlangsung dengan mudah dan sukses. Dialah paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Siapa namanya? Jadi kalau ada orang yang hendak ganggu Nabi, beliau pasang badan. Ada orang yang menyoal Nabi, beliau langsung yang diplomasi. Bahkan ada orang yang ingin mengancam Nabi, membunuh Nabi, beliau yang menjadi tamengnya Nabi SAW. Sehingga ketika beliau akan bertugas, ada ancaman bisa redup, bisa hilang sebelum Nabi datang. Ada yang mau ganggu di luar, Nabi dakwah. Ada orang mau ganggu, yang ganggu bisa tidak tampak di hadapan Nabi karena munculnya sosok Abu Thalib. Maka hikmah yang kedua disampaikan pada kita, berusahalah dalam pekerjaan mencari teman yang baik. Tuh Pak, di kantor Pak, cari teman yang baik, yang tipikalnya bisa membersamai Anda, membantu Anda, memudahkan tugas Anda. Kalau ada gangguan dia bisa datang membantu. Kalau ada kesulitan dia hadir meringankan kesulitan Anda. Ditugaskan dimanapun, cari teman yang seperti ini. Niscaya pekerjaan apapun yang diamanahkan pada kita, insya Allah bisa ringan dan mudah untuk dijalankan. Bapak nih Pak Sekda sudah berapa tahun tugas tuh, dinas? Sudah ketemu belum teman yang begitu tuh? Coba dicek. Begitu mau berangkat tugas, data sudah siap, jalan sudah mudah, rencana-rencana di lapangan sesuai antara yang dibuat dengan yang disiapkan dan diterapkan di lapangan, itu bisa sama. Kan bisa jadi beda ya Pak ya. Makanan bergizi gratis, dari sininya gratis, di lapangan cari teman yang baik. Dari atas gratis sampai ke bawah gratis, anggaran 10.000 sampai ke bawah 10.000, kualitasnya sama. Cari teman yang baik. Semua program yang baik hanya bisa sampai dengan baik jika muncul di sekitaran kita teman-teman yang baik.
Mahasiswa juga begitu tuh. Kalau temannya cuma suka nongkrong, suka nonton, ngandalkan catatan teman yang lain, duduknya paling belakang, duduk di kelas bangku deretan belakang, di dalam kelas penuh dengan obrolan, gak pernah nanya, gak mungkin sukses. Kualitas pasti berkurang, walaupun kita diberikan oleh Allah potensi yang sangat hebat. Ini saya berikan rahasia orang Banten ya. Halo? Tapi antara kita aja ya. Ini tolong tugas aparatur-aparatur Banten, boleh diriset. Ternyata Banten itu punya keistimewaan dari dulu. Dari dulu. Otaknya cerdas-cerdas, Pak. Pinter-pinter. Jangan amin dulu tuh. Kita lihat dulu. Anugerahnya tinggi. Mungkin boleh jadi karena banyak tinggal sekitaran pantai, banyak makan ikan, diolah dengan baik, proteinnya bagus, perkembangannya bagus. Cuma harus sering diasah. Modal pintar gak pernah diasah, gak pintar juga. Yang mau saya katakan, satu kali di Tripoli ada orang dari Afrika ngadu ke saya begini, ya Syekh, muskilah Indonesia. Syekh, ini orang Indonesia masalah katanya. Saya bilang, kenapa? Kemarin saya ujian, saya ngapalin sebulan. Begitu besok mau ujian, orang Indonesia si fulan pinjam buku saya. Keluar ujian, saya dapat 7,5, dia dapat 8. Saya bilang dia belum tahu SKS tuh. Sistem kebut bayangkan, kemampuan otak dipakai semalam aja bisa begitu. Maka bagaimana kalau itu kita olah dari masuk, ketemu teman yang baik, belajar dengan cara yang baik, dikembangkan di tempat yang baik, maka tidak mustahil kita bisa mendapatkan apa yang diraih Banten di masa lalu dengan semua masa keemasan dan kejayaannya. Silahkan Bapak Ibu cek ya. Saya pernah ke Belanda, ke Delft. Delft itu markasnya VOC yang pernah mendiami Nusantara, menghambat keberadaan kita. Itu konsorsium gabungan saham-saham di Eropa, jadi perusahaan namanya VOC. Pak, Ibu, kantornya VOC itu tidak seluas garis ini nih, mihrab depan. Otak. Tapi gudangnya lebih besar dibandingkan Masjid Al-Bantani ini. Kantornya kecil, segini. Gudangnya besar, seberangnya. Tempatnya di Delft. Saya pernah duduki 15 menit kurang lebih. Jadi VOC menduduki kita, kita duduki lagi 15 menit itu. Yang mau saya katakan, ketika saya mampir ke universitas di Delft, tempatnya orang-orang hebat di masa itu belajar, ternyata dari Indonesia sekarang, dari Nusantara dulu, hanya ada satu orang yang pernah belajar di Delft, di kampus paling elit di Belanda, bahkan di Eropa, yang sampai sekarang ukiran patungnya masih ada di situ, menandakan satu-satunya orang yang pernah belajar di sana sampai gelar doktor. Orang itu berasal dari Tanara di Banten, namanya Hussein Joyodiningrat, orang Banten. Di masa-masa itu koin kita sampai ke Inggris. Di masa-masa dulu kejayaan kita luar biasa. Kenapa? Karena prinsip Isra Mi'rajnya dipakai, perbaikannya ada, kemajuannya ada, ilmunya berkembang, dan prinsip dasarnya semua sultan yang pernah bertugas di daerah Banten ini menempatkan orang-orang terbaik bersama teman-teman yang baik. Satu. Dua, saya agak cepat ya, karena ini mukadimah kedua. Kalau di luar ada orang baik, di dalam pun ada sosok yang baik. Jadi kalau Nabi pulang tugas di luar itu capek, nyampe ke rumah, baru dibukakan pintu, karena ketemunya orang yang baik, teman yang baik, maka capeknya bisa hilang, pusingnya bisa hilang, penatnya bisa hilang, yang ada ketenangan baru, semangat baru, dengan wajah kegembiraan yang baru. Saya kasih contoh nih. Al-Bukhari. Kalau Anda buka tema pertama Bad'ul Wahyi, hadis nomor 1 dan 2 dari sahabat Jabir bin Abdullah, digambarkan Nabi sedang naik ke atas Jabal Nur, masuk ke Gua Hira. Wahyu belum turun. Setelah periode Iqra. Waktunya siang begini. Nabi putuskan pulang dulu ke rumah. Begitu turun dari bukit cahaya, tiba-tiba ada orang manggil begini, Muhammad, Muhammad. Beliau nengok ke depan tidak ada, ke belakang kosong, kanan kiri tidak ada sosok. Begitu nengok ke atas, kata beliau ada sosok besar, jubahnya putih, kayak makhluk yang duduk, manggil-manggil, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Contoh, Pak Sekda keluar dari masjid. Pak Sekda sudah, Padan Rem lah. Padan Rem siang-siang keluar dari Masjid Al-Bantani, sepi.
Tiba-tiba ada yang manggil, badan rem. Hei. Nengok kanan kosong, kiri kosong, belakang kosong, depan gak ada orang, badan rem. Nengok ke atas, Pak, masih pakai seragam begini nih. Tiba-tiba jubah putih, rambut agak panjang, badan besar, kayak duduk, manggil, badan rem. Respon Bapak bagaimana? Siap, ada apa, Pak? Kata Nabi bagaimana? Faru'ibtu minhu, karena saya belum kenal, belum pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Faru'ibtu minhu, maka bulu kudukku naik, ada rasa khawatir dalam diriku, aku mempercepat langkahku pulang ke rumah. Jadi Nabi menghindari sosok itu, cepat-cepat pulang ke rumah. Takut. Takut itu fitrah. Yang salah takut berbuat baik, yang salah takut pada kebenaran. Tapi takut itu bagian dari fitrah kemanusiaan, untuk menunjukkan senabi-nabinya, serasul-rasulnya, jangan sampai ada pengkultusan karena beliau pun seorang tapi manusia-manusianya, manusia yang paling istimewa dengan tugas yang paling istimewa. Sampai depan rumah, dibuka pintu, ternyata yang buka pintu itu sosok yang paling memberikan keistimewaan dan ketenangan pada diri beliau. Begitu pintunya dibuka, baru lihat wajah istrinya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, itu setengah gelisahnya hilang. Bu, suami tugas ke rumah sedang gelisah, sedang bawa masalah. Lihat wajah istri, setengah masalah hilang. Tuh, bayang nggak? Suami ibu di kantor ada masalah, di jalan kena masalah, buka pintu lihat ibu, kira-kira gimana? Tambah masalah. Jadi di luar ada yang bantu pamannya Abu Thalib, datang ke rumah ada yang menenangkan, namanya Sayyidah Khadijah. Jadi sesulit apapun masalah di luar, datang ke rumah, maka dikatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Begitu dibawa beliau, diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, dibisikkan di telinganya dengan indah. Kalau bahasa kita begini, sayang, engkau itu orang baik, tidak ada musuh, engkau penguat anak yatim, penyandang orang-orang susah, penyambung silaturahim, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Sayyidah Khadijah. Kapan ibu bilang gitu terakhir sama suami itu? Jadi masalah di luar sepelik apapun, sampai ke rumah tenang, Bu. Dan ini rahasia rumah tangga. Kenapa di Al-Quran sakinah didahulukan sebelum mawaddah? Coba lihat Quran surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Kenapa sakinah dulu sebelum mawaddah? Samara, sakinah, mawaddah, dan kenapa sakinah duluan? Mawaddah itu bentuk sifat jamak dari kata madah, seakar. Rasa cinta yang muncul lewat pemberian materi. Misal mau nikah dikasih mahar, bentuknya materi. Setelah nikah, lanjutkan pemberian itu dengan cara yang baik. Istri ulang tahun, suami datang kasih senyum, mama selamat milad, ini ada hadiah kecil-kecilan, emas 2 kilo misalnya tuh. Nah, itu langsung mawaddah itu. Suami pulang ke rumah hari miladnya, dimasakkan makanan kesukaannya. Ternyata itu ayam yang sangat enak, ayam jago suami dipotong, dimasak gitu. Itu mawaddah. Tapi kenapa sakinah duluan, ketenangan duluan? Karena sekalipun pemberian melimpah, harta melimpah, rumah mewah, kendaraan bagus, tidak ada ketenangan dalam rumah tangga, hampa kehidupan rumah tangga. Ini saya tanya Bu Dubes nih, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, awas ya. Apalah saya tuh. Ayo, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Bu, pilih mana Bu? Tuh, anggar ibu-ibu mah kita tuh. Kaya tapi nah, jika terjebak pada dilema di antara dua cinta, pilih yang ketiga katanya. Nah, bikin status tuh. Nah, Nabi begitu. Di luar beliau ada perlindungan, di dalam ada kasih sayang. Sehingga tugas di luar sesulit apapun, di rumah tetap tenang. Presiden kita dulu Pak Habibie, tugasnya luar biasa, tapi kalau ke rumah selalu tenang. Ternyata ada Ibu Ainun yang selalu menenangkan di sampingnya. Sehingga sulit lupa. Didahului oleh istri, selalu menyempatkan, datang disebut nama. Demikianlah kehidupan yang nyaman. Tapi ternyata maaf saya cepat, di tahun yang sama
621 Masehi, setahun sebelum hijrah ke kota Yathrib. Usia Nabi SAW 52 tahun. Di tahun yang sama, beda bulan sedikit, meninggallah paman Nabi Abu Thalib, dan meninggal pula istri Nabi tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha di waktu yang sama, Pak. Bu. Jadi yang biasanya Nabi keluar berdakwah, tugas, ada yang nemani, ada yang jaga, sekarang yang jaga tidak ada. Abu Jahal merasa bebas. Abu Lahab merasa bebas. Jadi yang dulunya mau ganggu, ada yang menghalangi, sekarang mudah, mencaci langsung depan mata. Mengancam langsung di hadapan wajah Nabi. Sehingga rasa aman tidak didapatkan. Pulang ke rumah, terbawa suasana di luar, nyampe ke rumah, sosok yang biasa menenangkan tidak ada juga. Akhirnya Nabi melihat barangkali kalau di Mekah tidak kondusif, yang menghina tidak bisa dihentikan, yang mengancam sudah mulai makin berani, maka beliau mencoba, mungkin di Taif ada orang-orang yang masih baik menerima dakwah. Maka berangkatlah ke Taif. Dari Makkah ke Taif kurang lebih kalau pakai mobil kecepatannya agak tinggi 2 jam. Jalannya bisa berbukit-bukit, naiknya ke atas gunung. Saya pernah napak tilas berangkat dari Makkah menuju Taif ke lokasi Nabi pernah berada di situ. Itu medannya luar biasa sulit, jalannya tidak mudah, mendaki bukitnya juga terpalnya luar biasa, terjalnya juga rumit. Di setiap tingkatan kadang-kadang hewannya itu juga tidak bersahabat. Anda naik ke atas bukit Taif, Anda lemparkan apel satu, seketika rombongan Son Goku naik ke atas tuh. Monyet naik ke atas. Itu kalau nggak dikasih ngejar Anda, Pak. Bukan mau nanya kemana, dia nyari itu, ada tas dia ambil. Jadi kebayang kalau yang sekarang masa kini demikian adanya, bagaimana di masa lalu? Masa kan cuma 5, 3 kita hadapi, kita ambil hikmahnya, kita terapkan, yang 2 abaikan. 3 itu masa lalu, masa kini, masa depan. Yang 2 masa iya dan masa gitu. Itu abaikan. Bikin status tuh. Rekam. Ke Taif. Saya tanya, bis sudah ada belum waktu itu? Motor ada, sepeda ada. Jadi pilihannya apa yang dilakukan Nabi? Jalan kaki. Didampingi anak angkat beliau pada masa itu, anak adopsinya, Zaid bin Harithah. Berangkat, nyampe di Taif, ternyata hoax lebih dulu sampai ke Taif sebelum Nabi datang. Pak, betapa canggihnya hoax zaman jahiliyah. Instagram belum ada, Google belum ada, Facebook belum ada, YouTube apalagi. Jadi Nabi belum nyampe, hoaxnya sudah tiba. Padahal medianya nggak seperti sekarang. Tasrifnya masih sama. Dorobaya ribu dorban, jala saya disu, jalsan wajil satan. Sekarang kan sudah beda. Pas bakayu Facebookan, tak takayu taktiku, TikTokan, Instagrama Instagrimu, Instagraman tabaya tubu, YouTubean. Sekarang bikin status nyampe di tempat lain. Zaman dulu belum ada tulisan itu, sudah nyampe ke tempatnya. Nabi belum datang, orang Taif itu sudah masuk informasi keliru, datang hoax, sampai ke tempat mereka akan tiba seorang pemecah belah, akan datang seorang perusuh, akan datang seorang penipu, akan datang provokator. Nyampe duluan sebelum sosoknya tiba. Jadi kalau ada orang bangga sekarang bikin hoax dengan media sosial, dia kalah jauh oleh orang jahiliyah. Sebelum orangnya tiba, hoaxnya sudah sampai tanpa media yang kita kenal dengan sekarang. Makanya disebut jahiliyah, pakar dari segala bidang keburukan dan kriminal. Pakar. Gak usah saingan, gak akan lulus. Nih saya tanya nih, awas nih. Tapi kalau ada ngaku aja, mumpung ada padan rem, padan lanal tuh ya. Di Banten ada yang mabuk gak? Ayo ngaku sih. Gak ada ya, alhamdulillah. Kalau ada yang mabuk, jahiliyah itu, yang pemula, yang prematur, itu mabuknya 5 kali dalam sehari. Pemula. Begal, ada begal sini begal? Tidak ada ya. Tapi ada begal, di Banten ada. Di Indonesia masih ditemukan begal. 1, 2, di jahiliyah kalau ada begal nggak tanggung, sekampung begal semua. Betul. Ada kampung dulu namanya Gifar. Gifar itu terkenal kampung begal. Pemimpinnya namanya Jundub bin Junadah. Kalau lewat situ tidak setor, barang habis. Gifar. Orang yang dari Gifar disebut Al-Ghifari. Tuh yang namanya Al-Ghifari itu berarti kampung begal itu. Dulu sebelum masuk Islam. Begitu Jundub pimpinannya masuk Islam,
membawa Islam ke Ghifar, itu sekampung berubah dari ahli begal, berubah menjadi orang Islam yang baik, ada yang jadi ustadz, jadi kiai, ahli hadis, sampai mereka bangga dengan nama kampungnya. Maka diviralkanlah dengan nama kampung itu, dihilangkan nama aslinya. Jundub bin Junadah, tidak terkenal. Tapi kalau datang kemanapun, dia akan mengatakan, Ana al-Ghifari. Maksudnya apa? Sayalah dari Ghifar. Islam merubah kampung saya yang tadinya banyak berandal, sekarang banyak orang soleh yang bahkan jadi kiai dan ustadz-ustadz. Jadi akhirnya nama Al-Ghifari nama kebanggaan. Tinggal tambah i di ujungnya saja. Al-i itu daerah. Kita punya ulama besar Syekh Nawawi dari Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad dari Palembang. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Yang dulu, bukan yang UAS. Ada mufti kita di Timur Tengah. Anda dari mana? Oh, saya dari Cipocok. Asep, boleh. Ke Mekah, perkenalkan. Ana Asep Al-Cipocoki As-Serangi Al-Bantani. Al-Tetanggai bi Syekh Nawawi Al-Bantani. Nabi ke Taif. Begitu nyampe Taif, alih-alih diterima, ternyata beliau dilempar. Ada yang lempar dengan kata-kata. Yang paling sadis begini, awas ada orang gila, awas ada orang gila. Jadi anak-anak langsung bawa batu dilempar. Nabi terkena, berdarah bagian tubuh beliau. Zaid langsung pasang tameng, Zaid juga berdarah. Maka dibimbinglah kemudian untuk beristirahat. Ayo kita menepi dulu. Istirahat di bawah naungan satu pohon, dalam satu kebun. Sampai sekarang tempatnya masih ada. Kalau ke Taif, naik, seberangnya ada masjid, naik satu menara, di depannya persis itu ada satu tempat yang Nabi pernah dipersekusi di sana. Maksud saya begini, Anda ditugaskan dimanapun, pasti akan menemui tantangan-tantangan. Nah, ibu ini dari Indonesia ke Kuwait, bukan berarti nggak ada masalah. Pasti banyak masalah. Anda yang tugas di Banten, mungkin nggak semuanya orang Banten. Begitu ditugaskan, boleh jadi saat awal tugas masalahnya datang. Belum Anda datang, hoaxnya sudah bertebaran. Hati-hati nih, padan rem nih katanya. Wah, muncul, bisa jadi. Dan lanal hati-hati, bisa jadi. Awasek danu ayo nama kio. Nah, padahal bertugas aja belum, Pak. Bisa jadi. Awas tuh Pak Gunawan, PJ Bupati Lebak, spesialis PJ. Kalau datang nanti kita bisa berubah. Nah, bisa. Orangnya belum datang, informasinya sudah sampai. Bisa terjadi? Mungkin terjadi? Jangankan Anda, saya aja yang kiai, saya yang ustadz kena juga. Belum pengajian sudah ada level bid'ah. Pengajian siapa? Ustadz Adi, bid'ah tuh. Nah,